Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Taysir Al-Latif Al-Mannan fi khulasati tafsir Al-Quran li fadilati Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita sampai pada tafsir surat Al-Furqan ayat 4, 5 dan 6. Ayat 4 dan 5 sudah kita bahas, yaitu tentang tuduhan dusta orang-orang kafir terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasul adalah karangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka juga mengatakan, menuduh kalau Al-Qur'an itu merupakan dongeng orang-orang terdahulu. Maka apa jawabannya? Apa bantahannya? Apa tanggapannya yang diberikan Allah langsung? Ini yang akan kita bahas insyaallah, yaitu ayat ke-6 dari surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul anzalahu alladzi ya'lamu as-sirra fis samawati wal ard." Katakan wahai Muhammad. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini orang yang dituduh telah membawa sesuatu yang dia karang sendiri, dituduh telah minta dituliskan dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Apa perintah Allah untuk menanggapi, menjawab tuduhan-tuduhan tersebut? Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "anzalahu alladzi ya'lamus sirr." Telah menurunkannya zat yang maha mengetahui perkara yang rahasia, mengetahui segala rahasia, fis samawati wal ard, baik di langit maupun di bumi. Syekh rahimahullah mengatakan, "Farrabbul qadirul azimul ladzi ahata ilmuhu bi jami'il asrar." Maka Tuhan yang maha kuasa, maha agung, yang ilmunya meliputi seluruh rahasia. Tidak ada satu rahasia pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alima ahwal al-ibad hadiraha wa mustaqbalaha. Wa alima ahwal al-ibad hadiriha wa mustaqbaliha. Wa alima ahwal al-ibad hadiraha wa mustaqbalaha. Ini yang lebih tepat. Dan dia Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Hadiraha, yaitu pada saat sekarang ini, wa mustaqbalaha, dan juga di saat-saat yang akan datang. Fa anzalahu li hidayatihim, maka dia menurunkan Al-Qur'an untuk sebagai petunjuk bagi manusia, bagi hamba. Wa ja'alahu manaran wa ilman yuhtada bihi aw yahtadi bihi al-muhtadun fi kulli waqtin wa hin. Dan dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai manar. Manar seperti mercusuar. Kenapa mercusuar disebut manarah? Karena dia memberikan tanda. Masjid yang punya menarah, manarah, tujuannya adalah untuk menandakan kalau di sana ada masjid.
Dari kejauhan ada masjid. Di samping makna yang lain atau faidah yang lain adalah untuk menyampaikan suara azan lebih luas. Fungsi manarah. Jadi menara yang kita kenal dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab. Lagi-lagi kita menemukan fakta bahwa bahasa Indonesia tidak Allah menjadikan Al-Quran sebagai manar, yaitu mercusuar, sebagai tanda, wa ilman, dan sebagai ilmu, yahtadi bihil muhtadun, yang bisa dijadikan sebagai pedoman bagi orang-orang yang ingin mencari petunjuk, fi kulli waqtin wa hinin, dalam setiap waktu dan sepanjang masa. فجميع الحقائق التي دعا إليها هذا الرسول وهذا القرآن حقائق ثابتة نافعة للعباد. Maka semua hakikat yang disampaikan oleh Rasul ini dan disebutkan di dalam Al-Quran, hakikat apa saja? Kisah kaum terdahulu, tentang surga dan neraka, janji-janji Allah, adalah haqaiqu thabitatun nafi'ah, hakikat-hakikat yang benar dan bermanfaat lil ibad, bagi para hamba. La ya'ti minal haqaiqi ma yughayyiruha, tidak memberikan keterangan yang bertolak belakang dari apa yang sudah diberikan sebelumnya. Wa muhalun an ya'tiya syai'un aslah minha aw mithlaha aw yuqaribuha. Dan tidak mungkin, mustahil ada sesuatu yang datang lebih bagus daripada apa yang telah datang dalam Al-Quran, atau yang semisalnya, atau yang mendekatinya. Al-Quran jauh melebihi apa yang bisa dibuat oleh manusia. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan siapa yang lebih bijak, lebih bagus hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang meyakini, bagi orang-orang yang beriman. Wa min kamali ilmihi wa qudratihi, dan di antara kesempurnaan ilmu Allah dan kekuasaannya, annahu law taqawwala alaihi ahad bimithli hadhihi al-maqalah, kalau seandainya ada orang yang mengata-ngatai tentang Al-Quran seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir itu, la'ajalahu bil 'uqubah, maka Allah pasti akan menyegerakan hukuman baginya. Lihatlah bagaimana nasibnya orang-orang yang mengatakan kalau Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Apakah sampai sekarang masih dimuliakan oleh orang-orang? Dalam sejarah tercatat sebagai orang-orang yang hina, yang kalah, yang hilang dari peredaran, tidak dikenang sebagai orang yang baik. Diberi hukuman oleh Allah, disegerakan di dunia, belum lagi nanti di akhirat. فلما أيد من جاء بها بنصره وحججه, maka tatkala Rasul SAW ditolong oleh zat yang memerintahkannya
dengan pertolongannya dan dengan argumentasinya, wa aral ibada ayatihi, dan telah memperlihatkan kepada hamba-hambanya ayat-ayatnya, kekuasaannya, fil afaq wa fi anfusihim, baik di ufuk yang jauh dari hamba-hamba maupun ayat-ayat kekuasaan Allah yang bisa dia lihat sendiri di dalam dirinya sendiri. Allati yatabayyanu biha annahu al-haq, yang mana ayat-ayat itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq, yang benar, ilah yang sepantasnya hanya Dia yang disembah. Wa ma siwahu dhalal, dan selainnya adalah kesesatan. Selain penyembahan kepada Allah adalah penyembahan yang keliru. Ulima bidzalika anna hadzal rasula asdaqul khalqi wa ansahuhum wa abarruhum wa a'lamuhum wa akhsyahum wa atqahum li rabbih. Maka diketahui pula dengan demikian bahwa Rasul ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah makhluk yang paling jujur, makhluk yang paling baik, manusia yang paling berbakti, manusia yang paling mengetahui, yang paling berilmu, dan manusia yang paling takut serta yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya. Wa anna a'da'ahu al-mukadzibina lah, dan diketahui pula bahwa musuh-musuhnya yang mendustakannya akdzabul khalqi wa aghashuhum wa a'zamuhum jahlan wa dhalalan wa ghayyan wa fasadan fi kulli zaman wa makan. Mereka musuh-musuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendustakan beliau adalah makhluk yang paling pendusta dan yang paling curang, culas, dan yang paling besar kebodohan dan kesesatannya, dan paling banyak kerusakannya di segala tempat dan di segala waktu. Sepanjang masa, sepanjang zaman, pokoknya yang memusuhi apa yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dakwah tauhid, sunnah, dan yang semisalnya, maka merekalah orang yang paling akdzabul khalq, yang paling dusta. Wa min mukabarati a'da'ir rasul, dan di antara kesombongan, kecongkakan musuh-musuh para rasul, wabil khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahum ja'alu yatanaqaduna fi maqalatihim. Mereka kontradiktif di antara perkataan-perkataan mereka. Propaganda-propaganda mereka itu sebenarnya kalau diteliti sifatnya kontradiktif. Wa yatafannanuna fi ifkihim al-makshufi kadhibuhu, dan mereka bertafannun, bervariatif di dalam mengarang-ngarang kedustaan, kebohongan yang mana kedustaan itu maksyuf, sudah terbongkar sejak dulu. Faminhum man qala innahu majnun, di antara orang-orang kafir itu yang mendustakan Rasul mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang gila. Dusta enggak? Dusta. Gila apanya? Justru yang gila itu adalah yang menyembah lebih dari satu ilah. Gimana enggak gila? Yang beri dia udara, zat yang satu.
Yang beri dia rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang beri dia hewan ternak, dipersiapkan tumbuh-tumbuhannya, tanam-tanamannya, hujan teratur, tanah-tanah gembur. Ketika panen, dia sedekahkan, dia khususkan sebagian dari harta panennya tersebut kepada selain Allah. Ketika dia menyembelih, bukan nama Allah yang disebut, tapi nama selainnya. Di mana akalnya? Ketika ingin berlindung dari mara bahaya dan bencana, bukan menyembelih untuk Allah, tapi menyembelih untuk penunggu gunung yang katanya mau meletus, penunggu laut yang katanya kalau enggak diberi sesaji maka akan terjadi tsunami. Di mana akal? Manil majnun al-an? Siapa yang gila? Dai tauhid atau dai syirik? Wa minhum man qala sahirun wa kahin. Di antara mereka ada yang mengatakan Nabi SAW adalah seorang penyihir dan dukun. Sahir. Hati-hati dengan Muhammad. Setiap orang yang dengar kata-katanya bisa berubah langsung. Yang tadinya sayang sama istri, akhirnya istri gak sayang lagi sama suaminya. Memisahkan antara bapak dan anak. Ini bahaya. Kahin ini, dukun. Biasanya yang begitu kerjaan dukun. Makanya Nabi digelari dengan sahir atau kahin, penyihir atau dukun. Padahal kata-kata penyihir atau yang diucapkan oleh dukun, orang-orang pada tahu. Semua tahu. Kalau dukun itu memiliki mantra-mantra. Yang namanya mantra itu adalah perkataan komat kamit yang tidak jelas. Ya, jarang sekali ada praktek perdukunan ketika dia mengucapkan berkomat kamit dengan mantranya. Sudah? Kelas? Ya. Jarang sekali dukun yang kalau berkomat kamit membaca mantranya jelas kalimatnya. Barangkali di depan atau di awal jelas dia pakai kata Bismillah. Tuh, yang penting at-tafalnya. Yang penting apa? Ludahannya. Apa yang dibaca nggak jelas. Jangan-jangan disebutkan nama syaitan di dalamnya. Tapi dalam rangka untuk tamwih, menipu, kamuflase agar customer percaya, wah ini dukun Islami. Maka ada Bismillah. Bism siapa? Dengan nama siapa? Nah, Rasulullah SAW diuji, dites oleh seorang pemuka dari sebuah kabilah. Dia diwanti-wanti, jangan dekat Muhammad, bahaya. Kata-katanya itu sihir. Dia punya pengalaman. Saya tahu betul, saya persis tahu bagaimana mengobati orang gila, mengobati atau melawan dukun. Saya tahu persis. Saya coba, saya lihat. Kemudian ketika diminta, Muhammad, Qul ma ladaik. Katakan apa yang ada pada dirimu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jelas kata-katanya. Dan saat itu dia mendengar seakan-akan belum pernah mendengar kata-kata seperti itu. Ulang lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dari kejelekan diri-diri kita.
min sayyiati a'malina, dari keburukan amalan-amalan kita. Ini kata-kata yang indah sekali bagi orang Arab ketika itu mendengarnya. Apa kata pemuka kaum atau kabilah tersebut? Wallahi, demi Allah, ini bukan kata-kata penyihir, bukan kata-kata dukun, bukan kata-kata orang gila. Kalau orang gila ngomong nggak karu-karuan. Di jalan tiba-tiba dia teriak, dikira mau parkir mobil atau parkir motor. Tapi Rasulullah SAW perkataannya jelas. Dan dilalah itu apa ya? Kebetulan gitu ya. Dilalah Rasul waktu itu mengatakan khutbah hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ila akhirih. Sekarang khutbah hajah itu seakan-akan jadi identitas sebuah kaum sekarang yang dituduhkan menyimpang. Kalau dengar mukaddimahnya awal ketika ceramah, innal hamdalillah, wah, Wahabi. Ya. Ini keliru. Masa Rasulullah SAW dikatakan Wahabi? Hanya gara-gara yang sering mengucapkan itu adalah dai-dai tauhid, sunnah, lalu dikatakan atau dicap Wahabi. Gampang sekali memberikan stempel kepada orang yang tidak kita suka, padahal yang dia sampaikan itu adalah muqaddimah yang sering dibawakan oleh Nabi SAW. Seharusnya senang dong diingatkan kepada apa yang menjadi kebiasaan seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa demikian? Karena jauhnya atau kurangnya keilmuan kita. Makanya kita gampang untuk nggak suka sama orang lain. Wa minhum man qala mashhur. Di antara mereka orang-orang kafir ada yang mengatakan Rasulullah SAW itu terkena sihir, terkena pengaruh sihir. Ya, kalau bukan sahir, mashhur. Ini kan perkataan kontradiktif. Kalau memang dia sahir, penyihir, masa kena sihir? Kalah berarti sama orang yang lain yang lebih hebat penyihirnya. Wa minhum man qala law kana sadiqan laja'atil malaikatu tu'ayyiduhu. Ada yang mengatakan kalau seandainya dia benar Rasul, tentunya para malaikat sudah datang bersama dengannya. Dia membawa malaikat-malaikat yang banyak untuk mendukungnya. Mana? Mereka nggak melihat malaikat. Ini alasan mereka saja untuk sekedar menolak dan mendustakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kana sadiqan, di antara mereka juga ada yang mengatakan la aghnahu Allahu 'anil mashi fil aswaq. Sebagaimana tadi dibacakan oleh imam kita hafizahullah dalam surah Al-Furqan. Di sini diulang oleh Syekh ya, perkataan-perkataan orang-orang kafir. Kalau seandainya dia benar seorang rasul, maka tentu Allah sudah membuat dia tidak perlu lagi jalan-jalan di pasar. Buktinya Rasulullah SAW selalu ke pasar-pasar mendakwahkan agama ini, ke pasar-pasar orang Arab ketika itu, karena memang disitulah tempat perkumpulan manusia yang banyak. Ini sebagai dalil dakwah itu bukan hanya di masjid. Dakwah itu bukan hanya di masjid, tapi juga dakwah ke masyarakat yang lebih luas. Bagaimana cara ini himmahnya Rasulullah SAW. Betapa besar keinginan dan cita-cita Rasul SAW agar Islam itu tersampaikan ke pelosok-pelosok daerah-daerah, tempat-tempat yang umum, di mana manusia ketika itu membicarakan masalah dunia. Tidak ada masalah, masuk dakwah. Ketika para pemuda di kafe-kafe itu kongkow ya, ngopi-ngopi, tidak ada masalah, antum datang minta maaf, minta izin,
menyampaikan kultum. Kalau ada musiknya, tolong dimatikan dulu, karena antum akan membacakan ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ingatkan tuh anak-anak muda-mudi yang sedang duduk-duduk di kafe-kafe itu. Salahkah dakwah yang seperti itu? Ingatkan mereka tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Beri mereka nasihat. Hidup ini cuma sebentar. Masalahnya adalah kita berani enggak? Kita mau enggak untuk berdakwah? Rasul SAW enggak peduli orang mau mengatakan apa, karena beliau sudah ditugaskan, diembankan amanah yang begitu besar di pundaknya untuk menyampaikan risalah. Tapi dilakukan oleh Rasul, disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita seharusnya mencontoh Rasul. Jangan seperti yang terjadi di sebagian kalangan saudara-saudara kita, menganggap dakwah itu hanya di masjid. Pengajian itu hanya pantas di masjid. Kalau bukan di masjid, kurang ahlu sunnah wal jamaahnya. Ini keliru. Bahkan ada yang mentahdzir seseorang yang sudah ngaji kok lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang di pasar, karena dia jualan. Gara-gara dia jualan, kemudian dia banyak interaksi dengan orang-orang awam, orang di pasar, ditahdzir oleh komunitas, oleh kalangannya. Padahal yang dia lakukan adalah berdakwah kepada masyarakat yang lebih luas. Menunjukkan kalau dakwah as-salafiyah, dakwah di atas manhaj salaf, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah dakwah yang hak dan berhak untuk didapatkan oleh orang-orang yang lain selain orang yang sudah ngaji di komunitasnya. Jadi jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun. Makanya alhamdulillah ada media-media yang sampai ke pelosok-pelosok desa ya. Sebagian TV-TV Islami itu sudah berusaha dengan sangat gencarnya untuk mendakwahkan Islam. Alhamdulillah hasilnya seperti yang kita lihat sekarang ini dan kita rasakan. Ketika saya berangkat ke Saudi Arabia, saya melihat dakwah sunnah belum begitu gencar. Tapi ketika saya pulang, Masya Allah, dakwah sunnah luar biasa gegap gempita. Dan ini sebuah hal yang harus disyukuri dan diucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa menyampaikan dakwah yang benar, yang hak ini kepada orang-orang seluas mungkin. Wa ja'ala lahu jannatin wa anhara. Kalau memang benar Rasul Muhammad SAW adalah benar-benar Nabi utusan Allah, tentu Allah sudah membuatkan baginya kebun-kebun dan sungai. Wa amwalan katsirah, dan harta-harta yang banyak. Tapi coba lihat Muhammad ketika meninggal, ketika wafat, beliau masih berhutang, tergadaikan dengan ad-dir', baju besi, baju perangnya Rasul SAW pada seorang Yahudi, karena beliau bermuamalah beli gandum sama Yahudi. Karena belum punya uang, maka sistemnya kredit, utang. Sebagai jaminan, baju besinya Rasul SAW sebagai rahan. Kalau sewaktu-waktu beliau belum bisa bayar, maka Yahudi itu bisa menggunakan rahan jaminannya sebagai tebusan.
Sehingga tidak bisa lagi ada yang mengatakan, wah, Rasul SAW aja meninggal hutangnya belum lunas. Sudah lunas. Ya, sudah lunas. Wa kullun ya'lamu anna hadhihi al-aqwal ma'a tanaqudhiha, dan semua tahu bahwa perkataan-perkataan ini tadi ada yang mengatakan gila, ada yang mengatakan penyihir, kena sihir dan lain sebagainya. Ma'a tanaqudhiha, yang mana perkataan-perkataan tersebut kontradiktif, laisat minasyubah fadlan an kauniha minal hujaj. Tidak bisa dikatakan atau dianggap sebagai syubhat sekalipun. Kata-kata atau perkataan mereka tadi itu tidak bisa dikategorikan sebagai syubhat, apalagi mau dikatakan sebagai argumentasi. Walihada qala ta'ala mu'jaban, unzur kaifa darabu lakal amthal fadallu fala yastati'una sabila. Makanya Allah di ayat yang lain mengatakan, mengungkapkan keajaiban cara berfikirnya orang-orang kafir itu yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unzur, lihatlah wahai Muhammad, kaifa darabu lakal amthal. Bagaimana mereka membuat julukan-julukan untukmu. Fadallu, namun mereka salah, keliru, enggak benar semua tuduhan-tuduhan tersebut. Fala yastati'una sabila, dan mereka tidak mampu untuk menjatuhkanmu. Wa mithlu hadhihi al-aqwal allati yadhkuruha Allah 'anil mukadzibin lirrasul hiya binafsiha tadullu 'ala kadhibihim wa mukabaratihim qabla an yu'rafa butlanuha min al-adillati al-ukhra. Dan perkataan-perkataan semisal ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang para pendusta Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia itu sendiri sudah menunjukkan kebohongan dan kedustaannya sebelum diketahui kebatilan perkataan tersebut dari dalil-dalil yang lain. Dari perkataan yang saling kontradiktif itu saja sudah menunjukkan kalau perkataan-perkataan, tuduhan-tuduhan itu adalah dusta. Seperti yang sekarang terjadi. Katanya dakwah salafiyah, teman-teman salafi katanya itu anti NKRI, atau mereka mengatakan manhaj salaf itu akan mengarah kepada radikalisme, terorisme, ekstremisme. Padahal dai-dai yang bermanhaj salaf ketika berdakwah dengan apa yang dipahami oleh generasi salaf adalah dai-dai yang paling bersemangat untuk mendakwahkan agar selalu taat kepada pemerintah, penguasa selama mereka masih sholat. Menyerukan untuk selalu taat dan patuh kepada pemimpin walaupun pemimpin itu berbuat zalim sekalipun. Karena kezalimannya selama tidak membuat atau menyebabkan dia kufur dengan kufur akbar, maka dia masih muslim. Dan pemimpin yang muslim walaupun fasik sekalipun, walaupun zalim luar biasa, tetap harus ditaati. Bukankah sudah jelas dan sahih hadisnya, walaupun kita sebagai rakyat dizalimi oleh pemimpin kita harus tetap taat dan patuh, sebagaimana kisah yang terjadi pada zaman Imam Ahmad ibn Hanbal. Kurang zalim bagaimana tuh Al-Wathiq, ya, Al-Mu'tasim sebelumnya, ketika mereka memaksa rakyatnya untuk berakidah yang batil, akidah
yaitu harus mengimani kalau Quran itu makhluk. Imam Ahmad termasuk ulama yang diteguhkan oleh Allah, memegang prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran bukan makhluk. Apapun yang terjadi, akhirnya apa? Imam Ahmad dicambuk. Tapi apakah dia ngata-ngatai pemimpin pada waktu itu? Apakah dia menyuruhkan untuk melakukan demonstrasi kepada penguasa Bani Abbasiyah waktu itu? Tidak. Padahal di malam waktu Imam Ahmad akan di malam ketika Imam Ahmad sudah dikeluarkan dari penjara. Lihat posisinya ya. Imam Ahmad kan sebelumnya di penjara ketika zamannya Al-Ma'mun, kemudian diganti dengan Al-Ma'mun meninggal, diganti Al-Mu'tasim dan seterusnya sampai Al-Wathiq. Imam Ahmad ketika zaman Ma'mun kemudian Al-Mu'tasim di penjara, dicambuk, disiksa. Tapi di zaman Al-Wathiq dikeluarkan. Namun dilarang untuk khutbah Jumat, tidak boleh ngisi pengajian di masjid di Baghdad ketika itu. Dilarang oleh pemerintahnya. Dan Imam Ahmad patuh. Bahkan ketika itu para fuqaha Baghdad masuk ke rumah Imam Ahmad, mendatangi, sowan. Karena Imam Ahmad termasuk kiainya. Mereka sebenarnya pengen sekali, ingin agar Imam Ahmad itu mengeluarkan fatwa. Bolehnya turun ke jalan untuk melengsarkan dinasti Abbasiyah. Tapi Imam Ahmad mengatakan, la, damul muslimin, darah kaum muslimin. Beliau tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah. Padahal murid-muridnya sudah siap mencatat apa yang akan disampaikan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad mengingatkan kepada hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. As-sam' wa ta'ah. Dengar dan taat. Walau duriba dhahruk, walau ukhidha maluk. Walaupun punggungmu dicambuk oleh pemimpin dan hartamu diambil. Sekarang harta rakyat entah diambil dari berbagai macam cara. Sejak dulu kezaliman-kezaliman penguasa atau pemimpin itu suatu hal yang menjadi rahasia umum. Bukan hanya di negeri kita, di negeri yang lain juga. Tetapi kewajiban kita tetap, kalau ada hak kita yang dizalimi, apa yang harus kita lakukan? Minta kepada Allah. Di dunia, kepada pemimpin penguasa kita, kita hanya bisa memberikan nasihat yang baik. Protes dengan cara-cara yang sudah ditentukan, tanpa harus menyakiti. Disurati, didatangi pemimpin dengan cara yang baik. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Namun mengadakan kerusakan di jalan-jalan umum, kemudian membuat emosi dan membakar semangat para pemuda khususnya untuk bergerak melawan pemerintah atau penguasa, ini bukan cara-cara Ahlussunnah wal Jamaah. وإذا وزنت هذه الأقوال الجارية من الأولين رأيت نظيرها وأقبح منها جارية من الملاحدة المتأخرين.
Sebagaimana yang disebutkan kemarin, kalau kita timbang antara perkataan-perkataan kedustaan yang disampaikan oleh orang-orang terdahulu, yaitu di zaman Nabi SAW yang mendustakan beliau, dan dibandingkan dengan perkataan atau tuduhan orang-orang zaman sekarang yang mendustakan Rasul, maka engkau akan melihat lebih jelek, lebih buruk apa yang terjadi sekarang ini. Wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun. Dan Allah Subhanahu wa taala enggan kecuali menyempurnakan cahayanya, yaitu agamanya akan terus dimenangkan dan ditampakkan. Jadi ketika kebenaran itu semakin dipersempit, dia akan semakin kelihatan dan semakin meluas. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir membencinya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk, mengutus dengan sesuatu. Kita tahu bahwasanya Rasul SAW diutus dengan bawa Al-Quran. Berarti Al-Quran itu huda. Karena Allah di sini di ayat ini mengatakan bil huda. Wa dinil haq, dan agama yang hak, agama Islam. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, agar dia memenangkannya dari semua agama. Artinya apa? Kaum muslimin akan mencapai kemenangan. Syaratnya apa? Mereka kembali kepada agama mereka, berpegang teguh kepada ajaran agama. Dan inilah yang dikhawatirkan dan ditakutkan oleh musuh-musuh Islam. Ketika kaum muslimin semuanya sudah sadar, kita ini kalau mau jadi kuat harus teguh dengan ajaran agama. Sehingga caranya gimana untuk melemahkan kaum muslimin? Buat mereka tidak berpegang lagi, tidak berpegang teguh kepada ajaran agama. Misalnya dengan mengatakan semua agama sama. Semua agama itu ibarat kendaraan. Yang satu pakai mobil, satu pakai pesawat terbang, yang satu pakai kereta api. Yang penting kan tujuannya sama. Agama itu hanya wasilah saja. Maka nggak boleh katanya mengklaim kalau kita yang paling benar. Kata mereka lagi, mbok ya sekali-kali masuk ke agama yang lain. Ngerasakan kebenaran yang ada pada semua agama. Sebenarnya, kata mereka lagi, nilai-nilai Islam itu ada di agama yang lain. Maka kenapa kita harus mengatakan saya yang paling benar, kami yang paling suci? Sudahlah, toleransi. Menggaungkan toleransi, tapi toleransi yang kebablasan. Mereka menginginkan, ya udah, setiap ada perayaan agama tertentu, kita semua ikut merayakannya. Sebagaimana mereka juga merayakan perayaan di agama kita. Jadi mereka ingin mencampur adukkan. Tujuan akhirnya kemana? La din. Tidak ada agama. Yang ada apa? Nilai. Yang penting itu nilainya. Agama itu hanya identitas. Makanya ada arahan dulu, sudah di KTP itu nggak perlu ada kolom agama. Karena kolom agama ini, menurut mereka, inilah yang memicu konflik yang terjadi antar sesama manusia, antar anak bangsa. Masya Allah, kata-katanya itu luar biasa. Kalau orang termakan dengan syubhat ini akan mengatakan, ya juga ya, kayaknya nggak perlu deh ada kolom agama. La wallah, harus ada. Apa dalil kita? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian. Ya, kalian silakan tulis identitas kalian, agama kalian. Walidin, waliyadin. Ada dua qiraat, walidin, waliyadin. Bagiku agamaku. Artinya apa? Aku bangga dengan agamaku. Itu maksud dari surah Al-Kafirun. Tunjukkan identitasmu sebagai muslim.
Jangan malu kalau kau dikatakan orang Islam. Sedikit lagi, fama jaa bihi rasul liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Iya, orang musyrik itu enggak suka tauhid karena Islam identik dengan tauhid. فما جاء به الرسول من الهدى في جميع أبواب العلوم النافعة والدين الحق, maka apa saja yang dibawa oleh Rasul berupa petunjuk dalam setiap bidang ilmu yang bermanfaat dan dalam permasalahan agama yang hak ini, alladzi huwa as-salahul mutlaq, yang mana agama yang benar ini adalah kebaikan yang mutlak. Akbarul adillah ala annahu rasulullah haqqan, maka itu adalah sebesar-besar dalil bahwasanya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah yang hak. Wa akbarul adillah ala ibtali kulli ma naqadahu min aqwalil mu'tafikin, dan sebesar-besar dalil yang menunjukkan akan kebatilan apa yang dikatakan oleh orang-orang pendusta. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syekh menutup dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ingat sekali lagi, ketika beliau membahas pertama tema tentang risalah, yaitu kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul untuk umat manusia itu adalah nikmat terbesar. Bal aslun ni'am, asal dari nikmat-nikmat yang lain, dasar dari nikmat-nikmat yang lain. Kita mendapatkan kesempatan bisa belajar, ya, dengan pemahaman yang benar. Ini adalah cabang dari nikmat diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, insyaallah besok hari Kamis kita akan bahas tafsir awal-awal surat Al-Qalam. Biiznillah. Hadza wa sallu ala nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La tansaw du'a kafaratul majlis. Subhanakallah. Astaghfirullah.